Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini saya akan memaparkan tentang alur dan prosedur berperkara di pengadilan agama. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sofa Alisa, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang alur dan prosedur dalam berperkara di pengadilan agama. Jadi, mengetahui alur dan prosedur berperkara itu sangat penting bagi kita, sehingga kita akan tahu bagaimana tata cara seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan atau sampai bagaimana putusan hakim itu dilaksanakan. Ini semua merupakan bagian dan ruang lingkup dari hukum acara perdata. Pada umumnya, perkara perdata yang ada di pengadilan agama itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap administrasi, tahap pemanggilan, dan juga tahap persidangan. Sistem administrasi yang pernah diterapkan adalah sistem meja. Ada meja 1, meja 2, sampai meja 3. Sekarang berdasarkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 sudah ditetapkan bagaimana pedoman pelayanan terpadu satu pintu atau yang kita kenal dengan PTSP. Oh iya, apa sih PTSP itu? Jadi PTSP itu adalah pelayanan administrasi peradilan yang secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan atau pengambilan produk pengadilan yang melalui satu pintu. Pada tahap administrasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seseorang ketika hendak berperkara di pengadilan agama. Di antaranya itu adalah pihak datang ke pengadilan agama tentunya dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kemudian juga beberapa belangko yang sudah ditentukan. Kemudian membawa juga beberapa daripada berkas yang harus dikumpulkan. Nah, jadi di tahap administrasi ini juga bisa ditaksir oleh penjaga dari meja pertama yang kemudian nanti ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Kemudian juga ditentukan besar panjar dan juga orang yang berperkara membayarnya ke kasir. Nah, jadi ini adalah tahap administrasi. Selain itu juga ada prosedur berperkara secara prodeo atau gratis, yaitu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM atau kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat, kartu program keluarga harapan, dan lain sebagainya yang bisa dilampirkan. Proses berperkara di tahap administrasi dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Jadi di sini sudah ada dari awal sampai adanya pemanggilan kepada pihak yang berperkara. Selanjutnya masuk ke tahap pemanggilan. Jadi perkara yang sudah didaftar di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan dari jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan itu dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan. Jika pada saat dipanggil pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana pihak bertempat tinggal. Nah, jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan, segera mendaftarkan diri di PKK Meja Informasi. Kemudian masuk ke tahap persidangan. Yang pertama itu ada mediasi, yaitu bagaimana adanya upaya damai. Jika pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Sebagaimana yang tersebut dalam pasal 56 ayat 2,
65, 82, 83, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya, jika pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi dari Perma Nomor 1 Tahun 2008. Yang kedua adalah pembacaan surat gugatan atau permohonan, yang mana hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Kemudian masuk ke replik dan duplik. Apa itu replik? Itu adalah penyampaian dari tergugat tentang gugatannya. Nah, kemudian duplik itu adalah bagaimana tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi dari dupliknya. Itu dilanjutkan dengan adanya pembuktian, baik itu pengajuan bukti-bukti berupa surat maupun saksi dan lain sebagainya. Lalu kesimpulan para pihak. Di tahap ini penggugat atau tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Nah, kemudian masuk kepada musyawarah majelis hakim. Di sini sifatnya adalah rahasia berdasarkan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Yang terakhir adalah putusan hakim. Penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat bagaimana bagan dari alur prosedur perkara perdata yang ada pada jalur persidangan. Pada bagian kali ini, kita bisa lihat bagaimana dari proses mediasi, hakim menunda sidang berikutnya untuk jangka waktu 22 hari untuk mediasi. Jadi, pertama bukan langsung adanya persidangan ya, tapi menunggu untuk beberapa hari untuk proses mediasi itu sendiri. Pada bagian kali ini juga dipaparkan dan diperlihatkan bagaimana hakim memanggil pada saat persidangan terhadap penggugat tergugat atau pemohon dan termohon. Kemudian bagaimana adanya gugatan gugur, first take, replik dan duplik sampai pada kesimpulan dan putusan hakim. Bisa saya sampaikan tentang alur dan prosedur perkara di pengadilan agama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.